dikumpulkan. Di sama me. Kalau gua kan ahli terjemahan gua ya bahasa Inggris. Going, got, gone gua ya. Go, gone, going. Kalau bahasa Inggris itu. Kalau bahasa Indonesia kumpul, mengumpulkan, kumpul, dikumpulkan. Jadi bahasa Quran itu tidak bisa diotak-atik oleh akal-akalan manusia. Dia pakai kaidah. Cara si kaam setoi ya sesat lalu manusia itu. Sedikit kita kodenya ini. Nah, ini sama tahap lau langit lau bumi itu bahasanya sama, cuman beda doma. Makanya apalagi kalau masuk ranah tasawuf penyimpangannya banyak. Kalau dibersihin, disaring dengan kaidah Quran. Nah, artinya wahusiro li Sulaiman, dikumpulkan untuk Sulaiman. Nah, aslinya dikumpulkan untuk, nah ini untuk Sulaiman. Kaab manusia yang banyak, Sulaiman mengumpulkan. Sulaiman mengumpulkan. Nah, ini udah dua bahasa yang dipahami oleh orang. Yang benarnya dikumpulkan untuk Sulaiman. Manusia yang banyak taunya Sulaiman mengumpulkan. Ini yang sesat. Kalau bahasanya salah total. Dari Wawisira itu. Iya. Kalau bahasanya Hasara Sulaiman, tidak ada linya. Ininya fathah, Hasara Sulaiman, linya nggak ada. Maka Sulaiman mengumpulkan. Oh, Kalau kusi, kalau nggak ada linya, itu bahasa tafsir nih, Quran nih. Hasara Sulaiman, ini Hosara ini juga. Hosara Sulaimana junuduhu, tidak ada minyak. Itu bahasanya. Artinya yang berbuat itu Nabi Sulaiman. Jadi kalau bahasa Qur'annya Hosara Sulaimana junuduhu, di sini min, tidak ada mina. Karena di sini tidak ada min, Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat toir hum yujaun, bukan fa lagi. Nah, ini bahasa Quran itu. Makanya orang ahli itu bisa membuat kalimat perbandingan. Nah, orang taunya Sulaiman mengumpulkan tentaranya dari jin, manusia dan burung-burung, membawa ke tempat musuh. Artinya yang berbuat itu, yang punya keajaiban itu Sulaiman. Manusia tahu Sulaiman itu ajaib, punya kekuatan luar biasa, mampu menundukkan jin, setahu kita selama ini. Tapi menurut Al-Quran itu salah. Nah, karena orang pamannya itu sudah mendewa, meluar biasakan Nabi Sulaiman. Nah, itu. Yang benarnya gimana? Nah, ini dikumpulkan untuk Sulaiman. Artinya yang berbuat ini bukan Sulaiman, ada orang lain. Bahasanya itu. Kalau yang mengumpulkan itu orangnya, Nabi Sulaiman sendiri yang berbuat. Kalau untuk pasti orang lain. Kita
kita bawa kopi mata. Ini Ada kopi. bawa kopi. Ini Untuk siapa? untuk dokang pele. Nah, kalau ada bahasa untuk, artinya orang lain yang berbuat untuk orang lain. Itu kaji Quran tuh. Begitu. Aku pada imbi itu kan tamat cerita-cerita ustaz di YouTube itu tuh yang membuat kita itu jauh dari Allah, jauh dari kebenaran. Wa husira li Sulaiman. Li kan untuk lillah. Kalau Untuk Allah. untuk Allah, untuk segala. Kalau kode li ini artinya ada orang yang berbuat. Yang berbuat bukan Sulaiman. Sulaiman ini hanya menerima hasil. Itu. Dong lain yang berbuat. Siapa yang berbuat? Apa yang diperbuat? Nah, dia mengumpulkan. Junudah husira ini mengumpulkan, menaklukkan dia di sini. Menundukkan juga. Mengumpulkan. Menundukkan. Kalau udah mampu menundukkan, baru dikumpulkan mau semua orang. Tapi kalau belum dia mampu menundukkan, kalau disuruh kumpul, mana mau orang. Nggak nurut. Nggak nurut, karena dia belum mampu menundukkan. Jadi yang menundukkan apa yang ditundukkan adalah tentaranya. Nah, jadi tentara Nabi Sulaiman itu ada 3 golongan. Pertama, jin, manusia, dan burung. Yang mengumpulkan ini bukan Nabi Sulaiman. Nah, agar tahu siapa yang mengumpulkan, baca ayat 15 sampai 16. Ini kan ayat 17. Nah, ini. Tapi yang pasti adalah Allah sendiri. Nah, ini. Allah sendiri yang mengumpulkan. Nah, seperti apa contohnya Nabi Muhammad? Yaitu burung ababil yang didatangkan oleh Allah untuk menghancurkan tentara Abraha. Padahal zaman itu kan tidak ada, Nabi Muhammad masih kecil. Itu contoh perbuatan yang Allah berbuat, tetapi disandarkan kepada hambanya yang dicintai. Jadi yang peran aktif di sini adalah Allah. Nah, bukan Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak bisa apa-apa. Tetapi karena perbuatan Allah tadi ditunjukkan ke Sulaiman, maka orang awam taunya hanya Sulaiman yang berkuasa. Taunya Sulaiman yang mampu. Pada hakikatnya bukan Sulaiman, Allah. Sehingga manusia itu tidak mendewakan Nabi Sulaiman dan melebih-lebihkan. Makanya Al-Quran itu kalau dikaji, enak. Nah, oke, itu ini yang disebut dengan kode sejarah. Nih, mulai dari sini ayat ini sejarah. Artinya Allah mensejarahkan ke kita, kepada Nabi Muhammad. Kalau anggapan orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad itu kekuatan Sulaiman alaihi salam. Tapi Allah kasih kabar kepada Nabi Muhammad, bukan, itu kekuatan Allah sepenuhnya. Karena Nabi Sulaiman itu suruhan Allah yang harus berlaku adil agar ditakuti jin dan manusia dan burung. Maka kekuatan Allah itu ditampakkan ke Nabi Sulaiman. Tapi bukan Nabi Sulaiman yang punya kekuatan. Nah, itu biar kita bedakan. Nah, setelah ini yang dari sini lagi adalah hikmah. Hikmah. Habis hikmah nih Pak Sugian, hikmah. Jadi satu ayat dia memiliki 2 makna. Pandangan secara sejarah, artinya sejarahnya Nabi Sulaiman tidak memiliki kekuatan apa-apa, orang pasif.
ibarat benda mati, tetapi karena kasih sayang Allahnya sebagai nabi, maka Allah berbuat hudis Sulaiman. Arti kalau dibilang, hei burung, jin dan manusia, kamu harus kumpul ke sana, bantu Sulaiman. Nah, itu yang perintah itu Allah, yang merintah itu Allah. Akhirnya patuh semua. Maka bahasa li Sulaiman. Tapi kan kita disejarahkan tongkat Sulaiman, ya kan? Mahkota Sulaiman. Nah, ini yang membuat berlebih-lebihan itu. Permata Sulaiman yang mampu membuat jin, sampai sekarang masih tahayul itu. Padahal di situ bukan Sulaiman yang berbuat. Oke. Setelah ini kode hikmah. Al-jin wal insi wat toir. Yujaun, mereka dibawa ke sebuah tempat untuk menghadapi musuh. Juga seharusnya kalau Nabi Sulaiman yang berbuat ya jaun. Ya jaun. Ya jaun. Tapi karena jaun, karena di sini husira. Maka masih yang membawa mereka bertiga ini sampai ke situ adalah Allah juga. Nah, artinya Nabi Sulaiman pun masih membutuhkan Allah yang berbuat agar niatnya sukses. Apalagi kita, gitu. Nabinya saja itu tidak menyerahkan kekuatan dirinya, masih minta kepada Allah. Kemudian ini kan Sulaiman besar namanya. Sulaiman besar, yaitu Nabi Sulaiman. Artinya aslinya dulu secara wujud kisah ayat ini Nabi Sulaiman. Tetapi ke kita dia masuk ke hikmah. Kita namanya. Jadi ayat ini kode hikmahnya masuk ke kita. Namanya kita sekarang Sulaiman kecil. Sulaiman kecil. Jadi kalau kaji gini-gini nih jangan heran. Pernah enggak dengar Sulaiman besar, Sulaiman kecil? Nah, Sulaiman besar itu Nabi Sulaiman dulu. Kisah ayatnya seperti ini, tidak punya kekuatan. Karena ayat ini bukan untuk Nabi Sulaiman, hanya sejarahnya saja diulangi. Maka kontesnya adalah kita. Maka ketika ayat ini kita pakai, mampu membawanya secara hikmah, namanya kita Sulaiman kecil. Nah, apa ini? Nah, itu uniknya itu kalau Al-Quran. Nah, jin ini pasukan Sulaiman. Dulu di Sulaiman besar. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada doa Sulaiman itu. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillah. Ala ta'alu. Adu alaiya. Wa tuni muslimin. Nah, itu kalau dikaji, ya. Itu korelasinya ke Sulaiman kecil. Oh. Itu jin itu datang. Ya. Itu Sulaiman kecil namanya. Nah, kita bahas dulu ini. Nah, kalau orang lemah masuk ya. Tadi pasukan pertama Nabi Sulaiman besar adalah jin yang benar Ya. jin. Ya. Karena Nabi Sulaiman itu jadi nabi bukan karena Al-Quran, tetapi karena melawan kezoliman. Jadi setiap nabi itu punya sebab sehingga nabi. Ya, Nabi yang sakit ulat-ulat, Nabi Ayub. Kenapa jadi nabi? Karena sabar menghadapi penyakit. Ya. Jadi setiap kita itu apabila mampu melaksanakan cobaan Allah itu derajatnya sama dengan nabi. Tapi kecil-kecil namanya. Ya.
kalau kita mampu melaksanakan di ayat Sulaiman besar, kita namanya Sulaiman kecil. Kita ditimpa penyakit lalu sabar, namanya Nabi Ayub kecil namanya. Jadi itu kode Al-Quran. Nah, jin. Nah, kalau ke kita adalah nafsu dia ini. Nafsu syaitani. Nafsu syaitani. Ke Sulaiman kecil. Nafsu dia. Kemudian manusia, nafsu insania, nafsu kemanusiaan. Toir, nafsu malakia, karena dia di atas burung. Burung itu kemalaikatan. Dia tidak memakan yang haram, yang rendah, maka digunakan burung. Tidak harimau, tidak yang lain-lain, kan gitu. Padahal apalah burung bisa apa? Bisa apa sih burung, kan tidak mungkin. Seharusnya harimau, serigala itu yang memakan manusia. Tetapi kodenya bukan karena kepada Nabi Sulaiman besar, kodenya ke kita. Maka toir ini adalah simbol daripada sifat malakiyah, kemalaikatan daripada nafsu tadi. Jadi nafsu itu punya 3 sifat. Sifat toiriyah, kemalaikatan, sifat kemanusiaan, dan sifat syaitonia. Nah, Sulaiman yang dimaksud di sini siapa? Kalau ke Sulaiman kecil. Nah, misalnya Pak Jumro, ada Sulaiman kecilnya di dalam. Setiap manusia itu punya Sulaiman kecil. Maka Sulaiman itu asal kata dari salama. Salama yusallimu. Kemudian turun lagi ke bawah, Salmana, Sulaimana. Sangat selamat, salam selamat. Yusalimu sedang selamat. Salman telah selamat. Sulaiman sangat selamat. Maka zikirnya Allahumma antas salam wa minka salam tabar wa ilaika yaudu salam fahayina rabbana bisalam wa adahilna jannata darussalam. Terusnya pokoknya minta keselamatan. Orang yang selamat namanya Sulaiman. Asal kata salama. Muhammad asal kata hamid. Yahmidu mahmudun. Muhammadun orang terpuji. Maqamam mahmuda, tempat terpuji. Orang yang sampai ke situ namanya Muhammad. Nah, orang yang mendapatkan keselamatan namanya Sulaiman. Nah, Sulaiman orang yang mampu membawa keselamatan dirinya dan lingkungan. Nah, jadi dikumpulkan untuk Sulaiman. Nah, artinya Allah mengumpulkan untuk Sulaiman kecil, artinya ke kita. Tentaranya apa itu dikumpulkan? Nafsu syaitani. Tentaranya tuh Tentara kita itu manusia. Jadi Sulaiman kecil itu kalau ke manusia, Sulaiman kecilnya adalah kolbu, hati. Hati. Jadi yang ingin diselamatkan di sini adalah hati dari pengaruh nafsu syaitani, pengaruh kemanusiaan yang berlebih-lebihan, pengaruh daripada nafsu malakiyah. Nafsu kemalaikatan. Kok ada lagi nafsu kemalaikatan? Kan aneh juga itu. Nah, nafsu syaitani itu kalau beramal bebas, terserah dia, maunya sendiri dia itu hidup, tidak mau diatur. Seperti orang kafir, tidak ada Tuhan, tidak ada sholat, terus
Dia tidak mau diatur. Artinya orang ini masih dikuasai nafsu syaitani. Hati pikirannya itu dikuasai sama sini. Nah, ini kan orang kafir posisinya. Nah, yang kedua, nafsu insania. Manusia. Mikirnya makan terus, tidak mikir ibadah. Tidak ada mikir zikir. Akhirnya apa nanti? Hatinya tidak selamat. Ini mikir nikah terus, makan dunia, makan terus dipikirinya. Ini manusia wajar, tetapi hatinya tidak selamat. Ya, hatinya tidak bisa selamat. Tahu jauh makan terus. Ya. Salah urat. Salah urat. Salah urat. Kalau yang ini toir pikirannya ibadah terus, zikir, tidak mikir juga kemanusiaannya. Seperti orang biara ya. Kalau orang Yahudi tidak nikah, zikir terus. Orang rahibah tidak mau nikah. Nah, ini tidak boleh juga. Biara ya. Orang biara ini tidak boleh. Tiara. Rahbania kalau dalam Al-Quran, rahbania. Piara. Biarawati orang pastor yang dari Pastor yang udah di Iya. perkode ya. tetapi secara hakikat tetap lari ke sini, cuman Iya. perilakunya tetapi penyimpangannya ada. Kalau ke ibadah 3 orang ini, kalau misalnya sholat tidak ngikuti Nabi semaunya aja, kemauan dia sholat tuh. Nggak ada tumaninanya, nggak ada husunya. Yang penting sholat. Ini Rawi nih, Pak. ya ini namanya Yang penting ibadah. berbuat baik tapi pakai Tentang ilmu sifat syaitonia. Ilmu patuh hidain. Batu kesindai. Nah, yang kedua sifat insania. Kalau dia berbuat pengen dapat imbalan, Iya. baru sholat sebulan, rezeki nah we. Masya Allah. Hitung-hitungan dia, dagang. Dagang. Berbuat baik tapi dominasi insanianya pengen urusan dunia itu dijawab karena dia banyak sholat zikir. Nah ini salah urat. Kalau Salah. Itu kampele. Oke. Apa tuh kampele? Yang ketiga, Alhamdulillah. agak tinggi lagi. Nafsu malakiyah. Kalau ingin ibadah, pikirannya pahala dan surga. Jadi kalau dia urusan ibadah, mikirnya masuk surga, hatinya nggak selamat. Nah, bau netera ini. Karena Karena dia pikirannya surga. mikirnya surga. Mikir balasan. Jadi baik juga, tetapi dalam toiriah ibarat burung. Jadi kategorinya Allah mengabarkan manusia yang hakiki, yang selamat, tidak seperti perilaku 3 golongan ini. Dia harus berpikir kepada Allah tadi. Jangan ikuti perilaku rombongan ini. Kalau ke jin, tidak mau diatur semaunya. Kalau manusia, hidupnya senang terus. Kalau ke burung, tinggi sih derajatnya ke atas. Cuman hitung-hitungan, ada kepentingan dia. Oh, iya. Nah, manusia yang selamat, tidak ada kepentingan. Iya. Hubungannya langsung kepada Allah. Nah, kata Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainat. Hanya dengan Allah hati itu tenang, bukan karena surga. Tuh. Harus bisa dipilah itu. Hati akan tenang apabila masuk surga. Tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya, hati itu tenang kalau ingat Allah. Makanya orang di surga nanti kalau tidak ketemu Allah, tidak ada harga, tidak ada nilainya surga katanya. Kata hadis itu. Masuk surga dia tidak ketemu Allah. Aduh, tidak apa gunanya ini katanya. Dicari lagi Allah itu. Ulang lagi. Tidak ada hampanya. Dicari Dicari terus.
Karena di dunia memang hidupnya ndak hitung-hitungan, bukan Allah tujuannya. Hitungannya surga. Asal. Iya, akhirnya ketika masuk surga hampa juga rasanya di sana. Maka Allah kasih kode dulu. Kalau beramal jangan ikuti 3 rombongan ini. Jangan pakai rumus 3 ini. Maka kata kode dikumpulkan untuk Sulaiman, artinya dijauhkan 3 perilaku ini untuk Sulaiman, dibawa jauh. Rumus 3 itu apa, Mas? Ya, 3 rumus apa? jin, perilaku setannya, insania, Manusia. perilaku kemanusiaan, toir, perilaku malaikat, itu apa? Maka dikumpulkan untuk Sulaiman, artinya di bawah sebuah tempat yang jauh dari hati. Jadi 3 perilaku ini ambil. Di kedudukan Taib ini sampai di mana nih? Bukan kedudukannya ini, wah, Apa itu? ini adalah khobar namanya. Khobar itu bahwa kisah Nabi Sulaiman. Nah, perilaku toir ini adalah mazazi, kalau ke Al-Quran tafsirnya itu bahasa mazaz, perumpamaan, Umpamaan. tapi punya hakikat. Maka yang diarahkan oleh Allah di sini adalah hati Nabi Sulaiman besar yang tidak terikat oleh ini 3. 3. Hati Sulaiman kecil, dia tidak mengikuti perilaku kelompok ini. Dia koneknya ke selamat. Kapan selamatnya? Maka dari Allahumma antasalam, engkau yang memiliki selamat. Allahumma antasalam, dari engkau keselamatan. Dan seterusnya. Jadi bukan karena kita ibadah, karena zikir. Maka zikir itu bukan karena korek ke surganya, karena zikirnya hubungan kita dengan Allah. Maka doa Nabi Sulaiman di bawah itu baru nanti hubungannya Nabi Sulaiman dengan semut. Nah, pas urusannya Nabi Sulaiman dengan semut, Nabi Sulaiman ketawa dengan semut. Ayat ke-7, 18, 19 itu. Coba dibaca mata, ada ayatnya. 19 Al-Quran.